Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kali ini kita akan melihat kondisi sebagian jalan Depok Outer Ring Road yang belum tersambung di Tol Cijago 3. Ya, seperti apa kondisi terkini dari pengerjaan Tol Cijago 3 yang tentu saja dikebut karena ini sudah mulai memasuki bulan Juni. Tepatnya hari ini tanggal 3 Juni 2022. Dan kita akan mulai memantau dari overpass Lontar. Ini adalah overpass Lontar. Saya sengaja mengambil di awal tadi sudah ada petunjuk 20 km per jam, namun masih ada yang bablas-bablas saja ya. Ketika melintas di overpass Tanah Baru, overpass Lontar maksud saya. Maka jangan disalahkan jika tidak nyaman karena memang di situ belum ada pengerjaan plat injak untuk bagian aspalnya, dan itu untuk difungsionalkan dulu untuk sementara ini ya, karena Cijago 3 masih terus dilakukan. Dan kita lihat sendiri detail pekerjaannya, sebagian sudah ditanami pohon untuk di galian slup ya. Ini adalah untuk jadi bagian penahan tanahnya, jadi tanahnya dibuat galian slup ya, untuk ditanami pohon dan juga rumput. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana progres di satu kendala yang sudah diselesaikan di pengadilan. Namun apakah titik-titik lain kendala yang ada di jalur Tol Cijago 3 atau yang ada pada desain Depok Outer Ring Road ya, itu sudah selesai kendalanya? Apakah sudah dititipkan ke pengadilan juga? Maka pastikan disimak terus sampai habis agar mengetahui informasinya dengan sebaik-baiknya ya. Kita melihat kembali juga mengarah ke overpass Lontar kembali. Jadi di sini juga sudah ada 1 2 3 crane yang merangkai girder ya untuk jembatan proteksi pipa gas yang kemarin sudah kita ulas bagaimana di titik mana gitu ya, yang saat ini sedang dikerjakan. Tentu saja sedang dikebut ya, dan juga ya ada kendala lain eksternal yang tidak bisa ganggu gugat, yaitu adalah hujan ya. Maka kita doakan aja semoga berjalan lancar. Dan kondisi jalan dari yang kita lihat saat ini sebagian besar sudah lean konkrit ya, sudah naik ke lean konkrit. Jadi ini sudah menyambung terus sampai ke sebelum jembatan Kali Krukut. Kalau ada yang bertanya, itu masih ada yang lapisan tanah tuh. Ya, itu seperti yang saya katakan pada beberapa video sebelumnya. Simpang Susun Krukut itu megah sekali. Dan jalur RAM 4, jalur RAM 5-nya juga nanti akan melintas dari jalur ini, ya. Sehingga makanya kalau bertujuan menuju ke arah Sawangan ataupun menuju ke arah Cilandak Utama, maka pastikan sudah mengambil sisi sebelah kiri dari jalan ini, yang nantinya ini masih berupa tanah ya, karena masih dilintasi oleh kendaraan proyek. Oke, kita bahas dulu di sisi galian slup. Titik ini sedang dalam pemeliharaan. Kita lihat sedang dalam pemeliharaan oleh petugas ya. Beberapa titik sudah ditanamkan pohon, tanamkan rumput, atau juga yang sedang disiram air ya. Dan kita juga bisa melihat di sisi kanan pun demikian. Dan di daerah ini terlihat jelas ada power lamp ya, untuk pengerjaan hingga malam hari. Kita lihat di sisi kanan ini sudah ada bentuk dari saluran airnya ya. Jadi kurang lebihnya nanti mungkin di area galian slup juga kemungkinan besar akan dibuatkan saluran air semacam ini ya. Dan ini kita lihat di sisi kanan pohon-pohonnya sudah jauh lebih rapi ya, tersusun rapi ya. Tuh lihat, rapi sekali. Oke, sekarang kita coba menjelajahi ke arah jembatan Kali Krukut. Sekali lagi, jika ada yang bertanya, mengapa itu jalanannya yang sisi kiri dari video ini belum dikerjakan? Karena menjadi jalur dari kendaraan proyek, bukan untuk jalan lain, bukan. Coba dilihat ya baik-baik. Itu nanti akan mengarah ke jembatan dari RAM 4 dan RAM 5. Sedangkan dua di tengah ini adalah merupakan jalan utama dari Tol Cijago 3. Sedangkan posisi paling kanan ini adalah jalur untuk RAM 6 dengan RAM 3. Jadi ada 4 RAM yang nantinya jika pada bulan Juni 2022 ini
ditargetkan selesai. Ya, sudah berulang kali dari bulan kemarin saya sudah menjelaskan, namun masih ada yang bertanya. Jadi saya tidak bosan-bosan menjelaskan ya. Nah, dan ini adalah jalur Krukut baru dan juga Curug Agung yang baru. Dan sebagian besarnya ada pada desain dari Depok Outer Ring Road yang sudah direncanakan ya. Dan sekarang mari kita coba terbang rendah melihat bagaimana kondisi terkini dari jembatan Kali Krukut ya. Kita lihat posisi dari jalur paling kanan terlebih dahulu, atau jalur paling kiri ya. Jalur paling kiri dulu ya. Ram 4 dan Ram 5 masih belum bagian granular. Sedangkan di jalan utama Tol Cijago 3 sudah tersambung ya. Dan di titik di mana jalur Ram 3 dengan Ram 6 saat ini dalam proses pembesian untuk penyambung dari jembatan Kali Krukutnya ya. Nah, dan inilah kondisi terkini di jalur Ram 3 dengan Ram 6 sedang proses pemadatan tanah oleh alat-alat berat. Di sini terlihat ada seafood roller, ada motor grader, ada vibro roller, ada juga di atas itu ada ekskavator ya, dekat dengan satu kendala ternyata yang belum selesai. Ya. Di sini juga ada dozer itu sepertinya. Jadi titik ini yang masih belum selesai. Mungkin dalam waktu dekat juga akan diprioritaskan sepertinya untuk disambungkan jalan Krukut yang baru. Karena jika jalan Krukut baru ini belum bisa disambungkan, untuk beberapa jalur yang nantinya melintas di atas jalan Krukut yang lama belum bisa dikerjakan ya. Jadi konsekuensinya mungkin demikian ya, dengan jelas bahwa kalau sampai, saya tidak tahu sampai kapan nanti untuk lahan yang kita lihat saat ini belum bisa dikerjakan, atau mungkin belum selesai dalam proses penitipan di pengadilannya ya. Tapi yang jelas selama itu belum selesai, maka kita belum bisa melihat bagaimana jalur Krukut baru nantinya akan difungsikan atau akan dikejar untuk selesai. Dan kita sudah lihat ada bentuk jalan manuvernya untuk ke Krukut yang lama dari Krukut yang baru. Dan kurang lebihnya akan berbentuk demikian. Jadi nanti akan ada mengarah ke Rawajati, perempatan di Rawajati Curug Agung ya, ataupun menuju ke arah pintu tol Krukut. Maka di jalan Krukut baru ini nanti semua kendaraan harus melintas melalui jalur ini. Dan saya tidak tahu apakah nanti akan ada pengaturan satu arah antara di jalan Curug Agung yang lama dengan Krukut baru ini ya. Mungkin saya berharap mudah-mudahan ada pengaturan agar tidak terlalu macet di perempatannya ya. Dan di sini adalah jalur dari Ram 3, jalur Ram 8 dan jalan Krukut baru yang mungkin belum bisa terbayang. Saya coba bantu gambar ya. Nantinya jalan Ram 3 akan terus ke bagian sisi bawah dari video ini. Sedangkan Ram 8 memasuki jembatan dari yang sudah dibangun oleh kontraktor GI dari Desari tahap 2. Sedangkan ini pembangunan jalan Krukut baru dan Curug Agung yang baru dikerjakan oleh Tol Cijago 3. Kontraktornya adalah LMA PP Presisi KSO. Dan ini juga satu lahan yang masih belum selesai. Karena satu lahan ini juga penting karena menjadi jalur dari Ram 6 ya. Ram 6 itu dari arah Sawangan menuju ke arah Kukusan ya. Jadi kan perhatian atau permintaan mungkin Pak Presiden agar Cijago 3 dengan Tol Desari terlebih dahulu, maka 4 ram yang harusnya nanti akan difungsikan ya. Baik dari Desari menuju ke Cijago 3 ataupun dari Cijago 3 menuju ke arah Desari. Dan ini adalah Ram 5 ya. Jika Ram 5 ini masuk di terowongan, Ram 4 itu menuju ke arah Sawangan di depan sana ya, yang sudah kita bisa lihat bentuk jalannya. Manuvernya persis di masjid yang sudah direlokasi ya. Nah, ini masjid ini juga sama nih. Jadi masjid yang dulunya pada jalur Ram 4 sudah direlokasi, kebetulan ada dekat dengan kondisi tidak jauh dari masjid yang lama ya. Disebut dengan relokasi. Nah, itu adalah proses yang dilalui dari beberapa tanah-tanah wakaf ya. Penyelesaiannya seharusnya pun demikian, masjid itu direlokasi ke tempat-tempat yang terdekat. Saya tidak tahu permasalahannya di mana, namun kita tunggu saja ya. Dan kita lihat di sini sudah memasuki di jalan Krukut yang baru. Jalan Krukut yang baru ini sudah mulai ada pengecoran dan sudah mulai ada
pengerjaan apa ya namanya ya? Pagar. Ya, pagar. Jadi pagar pembatas antara jalan Krukut atau jalan raya biasa nantinya. Jalan Krukut baru itu jalan raya biasa ya, bukan tol. Jadi artinya itu adalah non tol. Dengan posisinya nanti itu ada jalan tol ya di jalur dari Ram 4. Jadi sudah dibangun ada pagar ya, pemagaran. Dan kita lihat untuk pengecoran jalan Krukut baru di sisi kanan bawah ini sudah mulai semakin terus ke depan sambil menunggu proses pemadatan dan juga pengerukan oleh ekskavator atau penggalian oleh ekskavator di depan sana ya. Jadi di sini sudah ada pengecoran, kita lihat juga sudah ada kain geoteks di sana, mungkin itu baru saja dilakukan pengecoran. Dan di depan sana paling ujungnya ada lapisan dasar di sana ya. Nah, dan kini kita lihat kondisi cuaca luar biasa sekali ya, panas dan gelap. Ini bisa terlihat di video harusnya ya. Dan kondisinya seperti inilah ya, tiba-tiba bisa jadi dari panas terus tiba-tiba hujan gitu ya. Nah, bisa ditanyakan juga kepada warga sekitar yang mungkin tinggal di sekitar jalan tol Cijago 3. Nah, benar atau tidak dari tiba-tiba panas tiba-tiba terus hujan gitu ya. Nah, kondisinya seperti inilah pembangunan tol Cijago 3. Semua informasinya sudah saya sampaikan. Kita doakan mudah-mudahan beberapa titik kendala bisa segera selesai sehingga pada bulan Juni 2022 ini setidaknya ada gambaran progres ya. Walaupun misalkan memang nanti tidak bisa selesai Juni, tentunya saya berharap bisa selesai lebih cepat daripada seharusnya ya. Oke. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jika pun ada saran masukan, tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru berikutnya, dan juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.